Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Syafi'i Hamka, STB 18 2006. Di sini saya telah membuat database rumah sakit dengan ada 8 tabel agama, tabel data pasien, tabel jenis kelamin, tabel kecamatan, tabel pekerjaan, tabel pendidikan, tabel pernikahan, dan tabel provinsi. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke NetBeans. Di sini saya telah membuat 3 kelas, yaitu kelas koneksi, kelas login, dan kelas pasien. Di sini kelas koneksi untuk menghubungkan codingan atau menghubungkan data yang ada di NetBeans ke database. Ini adalah nama database-nya yang tadi, rumah sakit. Oke, selanjutnya login. Di sini pada login saya telah membuat 2 text field dan 2 button. Yang pertama itu text field username, text field password, dan button login dan button exit. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada statement if JText field 1 ini merupakan variabel yang ada pada text field username. Lalu equals imam 1826 ini merupakan username yang akan dipakai buat login nanti. Terus ketika kondisi ini terpenuhi, maka akan dilanjutkan ke JText field 2, yaitu untuk password. JText field 2 ini merupakan variabel yang ada di text field password. Lalu 1826 ini merupakan password yang akan dipakai login. Setelah itu ketika kondisi 2 ini terpenuhi, maka akan dikerjakan dispose. Dispose ini merupakan ketika kita klik login, maka form login ini akan tertutup, lalu akan berpindah ke form pasien atau kelas pasien. Oke, saya akan tunjukkan. Kita coba login. Oke, login. Nah, maka di sini akan tertulis dialog Anda berhasil login dan akan berpindah ke form pasien. Kita close dulu. Nah, kita coba run lagi. Nah, di sini seperti tadi, jika password dan username ditulis dengan benar dan kita tekan login, maka akan bertulis, maka akan muncul dialog Anda berhasil login seperti tadi. Nah, apabila password kita salah, maka di sini akan JText field 2 atau JText field password akan dikosongkan, lalu kursor akan berfokus ke field password. Coba saya contohkan. Oke, di sini saya sudah menuliskan, lalu kita tekan login.
Sini muncul password Anda salah, tekan OK, lalu field yang ada pada password dikosongkan, lalu kursor berfokus pada field password. Nah, setelah itu ketika username atau password kita salah, maka akan muncul dialog username atau password salah dan akan mengerjakan text field 1 dan text field 2 akan dikosongkan, lalu kursor akan berfokus pada text field 1. Oke. Nah, lalu button exit di sini hanya menuliskan this dispose, yaitu untuk menutup form ini. Coba kita tekan exit, dia akan menutup form login. Oke. Selanjutnya pada pasien, sini saya akan menjelaskan combo box pendidikan. Nah, di sini pada combo box pendidikan, di sini saya deklarasikan variabel KD dengan tipe data string. Nah, di sini di dalam try and catch terdapat con sama dengan connect.get koneksi database, yang artinya koneksi ke database dengan menggunakan metode get koneksi database. Oke, ini merupakan koneksi untuk ke database yang terhubung ke kelas koneksi yang ada di sini. Ini. Oke. Selanjutnya fungsi STM. Fungsi STM sama dengan con create statement. Dia berfungsi untuk membuat statement menyambar. Sedangkan SQL sama dengan select from pendidikan final, ini merupakan nama tabel. SQL di sini berfungsi untuk menampilkan kode dari tabel pendidikan yang ada pada database. Nih kode yang ada pada database. Oke. Lalu di sini RS berfungsi untuk mengeksekusi query yang telah dituliskan di dalam SQL. Ini. Selanjutnya pada while RX pada while rx.next saya memakai looping karena data yang ditangkap pada result set itu hanya per baris. Nah, sini combo underscore pendidikan at item merupakan combo pendidikan ini merupakan variabel yang ada pada combo box pendidikan. Ini adalah variabelnya. Variabel yang ada pada combo pendidikan. Terus data yang diambil dari tabel pendidikan akan ditambahkan ke combo box. Oke. Nah, untuk rs get string yaitu dia akan mengambil record yang ada di field kode dengan tipe data string. Lalu selanjutnya catch system out print line
akan tercetak koneksi gagal, akan muncul dialog koneksi gagal ketika database tidak terhubung. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan combo box pekerjaan. Sama halnya seperti combo box pendidikan, kita di sini tetap menggunakan variabel KD dengan tipe data string, dan di dalam try and catch memiliki con, yaitu untuk menghubungkan database, STM untuk membuat statement baru, dan SQL untuk menampilkan kode yang ada pada tabel yang ada di database, lebih khususnya ke tabel pekerjaan. Ini sama dengan yang di atas. Lalu saya akan menjelaskan button save. Nah, pada button save ini string tampilan YYY MMDD ini merupakan variabel tampilan dengan tipe data string. Variabel tampilan dengan tipe data string dengan format tahun, bulan, tanggal. Lalu simple data format FM sama dengan new simple data format berfungsi untuk mengubah menjadi tahun, bulan, dan tanggal mengikuti format tampilan, mengikuti ini. Lalu string data tanggal lahir, artinya tanggal lahir yang diisi pada form pendaftaran akan diubah ke dalam format YYY, MMM, YYY, MM, dan DD. Dan disimpan dengan tipe data string. Nah, pada di dalam try and catch di dalam codingan try and catch, codingan ini untuk menyimpan atau untuk menyimpan data ke dalam database. Data yang kita input di form pasien ini akan disimpan ke dalam database. Seperti halnya yang di atas, con itu untuk menghubungkan database-nya. STM di sini kita tulis 0. Nah, ini SQL. SQL di sini untuk memasukkan ke dalam tabel data, ke dalam tabel yang ada di database. Menggunakan perintah insert into data pasien. Ini data pasien merupakan tabel yang ada di database ini. Ini tabelnya. Oke. Lalu di sini STM create statement itu untuk membuat statement baru. Lalu di sini di dalam statement if, jika kita memasukkan data, maka akan tampil data berhasil disimpan, atau maka akan tampil dialog data berhasil tersimpan. Lalu else-nya ketika kita tidak mengisi atau ketika kita tidak mengisi data, maka akan muncul teks dialog data gagal tersimpan. Setelah itu pesan dialog
Setelah pesan dialog ditutup, maka form pendaftaran akan kembali kosong. Nah, ini adalah ketika koneksi database gagal. Nah, selanjutnya sini form exit. Di sini menggunakan dispose. Nah, ketika kita mengklik dispose, atau ketika kita mengklik tombol exit, maka form pasien ini akan tertutup. Oke, kita akan coba mengisi form. Kita akan coba isi. Oke, nah ini berhasil tersimpan. Lalu ketika kita exit, maka akan muncul, maka akan kembali ke form login ini. Saya kembali ke form login ini. Login tampil data new login. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.